Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebut mundurnya Erlangga dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar agar fokus menyelesaikan tugas sebagai Menteri Koordinator Perekonomian di Kabinet Joko Widodo yang tinggal beberapa bulan ini, saudara. Doli membantah jika Erlangga mundur karena adanya desakan. Berkonsentrasi untuk di kabinet. Karena tenaga ketua umum kami itu sebagai Menko Perekonomian sepertinya lebih dibutuhkan ya di kabinet untuk mengantarkan masa transisi pemerintahan ya. Karena banyak sekali program-program yang disiapkan sebagai program lanjutan paling lama nggak ada. Oke ya. Untuk Lalu pasca Erlangga Hartarto ini mundur sebagai Ketua Umum Partai Golkar, siapa pengganti Ketum Golkar selanjutnya, saudara? Kita bahas bersama dengan sejumlah narasumber yang telah bergabung di Kompas Malam. Saya sapa ada Mas Andi Sinulinga, politisi Partai Golkar, dan juga ada pengamat politik dari UNER, Mas Erlangga Pribadi. Selamat malam, Assalamualaikum Mas Andi dan juga Mas Erlangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yasir. Waalaikumsalam. Oke, ini saya ke Mas Andi dulu nih. Mas Andi, ini pasca Erlangga Hartarto ini mundur sebagai ketum, ini yang menguat adalah nama dari Bahlil Lahadalia, begitu? Iya, yang saya dengar juga begitu. Ada beberapa nama-nama yang muncul yang memang juga kader-kader potensial Partai Golkar, seperti Pak Bambang Susatyo, Pak Agus Gumiwang, itu termasuk Pak Bahlil, dan bahkan ada nama-nama lain juga yang siap berkompetisi. Memang kalau kita mendengar arus kecenderungan. Mas Andi? Oke, Mas Andi? Oke, kita perbaiki audio dengan Mas Andi Sinulinga. Saya ke Mas Erlangga. Mas Erlangga, ini tadi sempat kita dengar ya, tadi yang disampaikan oleh Mas Andi, ini banyak nama yang akhirnya menguat untuk menggantikan posisi Erlangga Hartarto sebagai ketua definitif gitu. Kenapa akhirnya nama Bahlil Lahadalia ini lebih mengerucut ataupun lebih kuat begitu, seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Andi? Iya, kalau saya melihat, begini Mas, kalau saya melihat tadi berdasarkan pada apa yang diutarakan oleh Erlangga sendiri, bahwa mundurnya beliau terkait untuk menjaga keutuhan partai. Kalau kita melihat logika dari ucapan Pak Erlangga, itu artinya bahwa ada kontestasi di internal partai, sehingga jalan untuk menjaga keutuhan partai adalah mundurnya Pak Erlangga. Logikanya kan seperti itu. Kontestasi atau perebutan kekuasaan dalam tanda kutip? Iya, kontestasi salah satunya bisa mengarah pada perebutan kekuasaan. Dan jalan untuk menjaga stabilitas dan harmonisasi di partai adalah mundurnya Pak Erlangga. Artinya kan konsekuensi dari ucapan Pak Erlangga itu sendiri, gitu kan. Nah, di sini saya melihat bahwa di dalam internal Golkar itu ada dinamika politik yang cukup keras. Dan kemudian kalau kita melihat, saya ingat bahwa setidaknya 3 bulan yang lalu, itu bahwa dalam tanda petik dinasti politik dari Pak Jokowi, gitu, bisa Pak Jokowi atau Mas Gibran atau yang lainnya, ini kemudian membutuhkan basis politik dari partai untuk menjaga eksistensi kekuasaan dalam orbit kekuasaan pasca 2024 ini. Nah, saya pikir hal tersebut juga menjelaskan kalau kita lihat bahwa Bang Bahlil itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari inner circle dari kekuatan politik Pak Jokowi. Bisa jadi bahwa nama Bang Bahlil ini menjadi kemudian menguat terkait dengan logika dan dinamika politik seperti itu. Atau kemudian tidak mustahil terjadi bahwa ke depan bahkan Pak Jokowi atau Mas Gibran sendiri yang menjadi bagian dari kandidat utama dalam Partai Golkar setelah proses ini berlangsung. Jadi menurut Anda kontestasi yang terjadi di internal Golkar ini siapa dengan siapa tuh salah satunya adalah Bahlil Lahadalia di situ?
Iya, Bang Bahlil Lahadalia itu Dengan menjadi siapa? bagian penting. Maaf, Mas. Dengan Pertanyaannya. siapa menurut Anda? Saya pikir juga akan ada banyak seperti yang tadi sudah diutarakan gitu. Ada misalnya Pak Bambang Susatyo, ada kemudian banyak Agus Gumiwang dan lain sebagainya. Tapi yang saya lihat dalam kontestasi politik di dalam internal Golkar ini, variabel terkait dengan poros kekuatan dari kekuasaan yang saat ini eksis, yaitu Pak Jokowi menjadi tidak bisa diabaikan Oke. dalam dinamika Golkar selama beberapa bulan belakangan, bahkan nanti ke depan. Sampai di sini dulu, Mas Erlangga. Saya ke Mas Andi nih, mau konfirmasi nih. Kalau Ya. kata Mas Erlangga ini ada kontestasi di sana, ada perebutan kepentingan dalam tanda kutip. Betul demikian? Ya kalau ada kontestasi, kompetisi di internal partai politik ya, itu sesuatu yang lumrah di Golkar itu. Nah, itu nggak bisa kita tutupin dan kita harus sampaikan bahwa memang kontestasi itu ada. Nah, tapi yang paling penting adalah di Golkar itu bagaimana kompetisi atau kontestasi itu dinamikanya dilakukan dengan cara dewasa, ya, dengan melibatkan semua orang sehingga terjadi kompromi politik di situ. Jadi kalau kita lihat bagaimana, coba kita saksikan bagaimana narasi Pak Erlangga yang dia sampaikan, kita lihat nonverbalnya, ya, kita bisa lihat apakah tergambar suasana yang teduh, tenang, atau penuh dengan tekanan misalnya, itu kita bisa macam-macam. Tapi saya sendiri melihatnya adalah di situ tergambar keikhlasan, jiwa besar, dan kemudian inilah langkah yang terbaik demi soliditas Partai Golkar, sehingga bisa fokus penuh partai untuk mengawal pemerintahan baik yang hari ini dan menuju yang akan datang, dalam hal ini Pak Prabowo dan Pak Gibran, dan proses Munas itu diselesaikan dengan segera, dengan cepat, sehingga terpilih ketua umum yang baru. Dan ketika pemerintah baru dilantik, maka Golkar sudah punya ketua umum yang siap langsung bekerja, itu apa kader-kadernya yang memang berkontribusi di pemerintahan Pak Prabowo Gibran yang akan datang. Jadi karena itu pilihan Pak Erlangga untuk mundur itu sudah tepat itu, dan itu patut diapresiasi. Oke, kalau dari internal sendiri ini kan, kalau tadi kita dengarkan bahwa yang disampaikan oleh Erlangga Hartarto adalah menjaga keutuhan, kemudian disambung tadi disampaikan oleh Mas Erlangga ini ada kontestasi di sana. Nama-nama yang menguat di internal Golkar sendiri siapa? Apakah salah satunya adalah Bahlil Lahadalia atau siapa lagi selain itu? Selain Pak Bahlil, Pak Bambang Susatyo, Agus Gumiwang, nama-nama yang beredar ya. Memang walaupun kecenderungannya misalnya yang menguat itu adalah nama Pak Bahlil. Gitu. Kenapa itu sebagai demikian? sebuah Kenapa fakta, akhirnya yang menguat itu, kenapa akhirnya yang menguat itu Pak Bahlil? Iya, ini kan soal begini ya, di Golkar itu problem komunikasi antara elit dengan kehendak di bawah itu kan penting, ya. Jadi ada variabel internal, ada variabel eksternal. Misalnya secara internal, kalau dia tidak punya komunikasi yang baik dengan katakanlah stakeholder, dalam hari ini dewan-dewan pimpinan daerah, mungkin akan sulit itu bisa dilakukan. Nah karena itu kalau saya dengar ya langsung, saya dengar dari teman-teman, baik beberapa elit-elit DPP, termasuk teman-teman di daerah, memang arahnya ke sana, kecenderungan itu. Walaupun ini kan belum kita tahu bagaimana dinamika Munas yang akan berlangsung besok. Kita hari Selasa rencananya itu kalau dengar dari teman-teman DPP akan melakukan rapat pleno, dan di rapat pleno itu nanti akan ditetapkan siapa yang menjadi PLT Ketua Umum, lalu Rapimnas menetapkan jadwal Munas, dan nanti dinamikanya akan lebih terlihat di situ. Nah yang saya gambarkan itu adalah dinamika yang terjadi hari ini gitu. Tadi Anda menyebutkan dekat dengan elit-elit yang dimaksud ini adalah Joko Widodo? Elit di internal Partai Golkar dengan para pimpinan-pimpinan di daerah. Elit yang saya maksud adalah, tadi kan pertanyaan Anda tadi, Bung Yasir mengatakan kenapa Bahlil. Betul. Ya kemampuan Bahlil berkomunikasi dengan elit-elit DPP Partai Golkar dan juga dengan dewan-dewan pimpinan daerah. Nah ada variabel tentu di eksternal, ada elit-elit negara. Saya pikir itu nggak bisa dihindari.
di Golkar nggak usah saya sampaikan lagi. Publik sudah tahu semua kan bagaimana. Dan saya kira hampir semua partai tidak akan bisa menghindari variabel di luar dirinya. Sama dengan Indonesia. Termasuk Indonesia hubungan ataupun pengaruh dengan Presiden Joko Widodo begitu ya? Ya sudah pasti tidak mungkin apa yang terjadi di Golkar itu tidak berkomunikasi dengan pimpinan nasional, itu tidak mungkin itu. Pasti ada komunikasi untuk dinamika ini berjalan dengan baik. Tidak mungkin tidak ada komunikasi, pasti ada komunikasi. Nanti tapi jangan dipahami komunikasi itu komunikasi yang negatif gitu ya. Oke, ini komunikasinya akan seperti apa nih untuk menentukan siapa calon pengganti dari Erlangga Hartarto? Apakah betul ini mereka yang berdekatan dengan elit eksternal maupun internal? Saya juga akan minta tanggapan dari Mas Erlangga Hartarto, tapi minta tanggapan dari Mas Erlangga pribadi, tapi usai jeda ya. Kita tetaplah bersama kami di Kompas Malam, kita masih membahas siapa pengganti ketum pasca Erlangga Hartarto mundur dari ketum Golkar.